Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M, Fatmawati terpantau cukup ramai dan lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal. Berikutnya kondisi lalu lintas dari arah Lebak Bulus, Blok M maupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Pada sore hari ini juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang aman. Dan perlu kami informasikan kepada Anda para pengendara untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat. Dan berikutnya kita beralih ke lokasi yang kedua, tepatnya di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas dari kawasan ini yakni dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kami himbau untuk berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, tepatnya di Pos Pol Cisarua, Bogor. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi terpantau cukup relatif lancar. Kami himbau bagi Anda untuk selalu berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang berkelok serta ramai akan aktivitas masyarakat di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Terminal Tirtonadi, Solo. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Kertosuro, yakni yang akan menuju ke arah alternatif Purwodadi maupun Grobogan, terpantau cukup ramai dan lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami menghimbau untuk berhati-hati dikarenakan merupakan persimpangan yang cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga adanya kendaraan-kendaraan tradisional yang melintas di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan patung pahlawan nasional Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin atau yang lebih dikenal sebagai M. Yasin di kawasan Monumen Polisi Istimewa Jalan Raya Darmo, Surabaya, Kamis 21 Agustus 2025. Peresmian patung pahlawan nasional Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin menjadi rangkaian utama dalam puncak peringatan Hari Juang Polri 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin dibangun dengan tinggi keseluruhan mencapai 7 meter dengan panjang 5,6 meter dan lebar 5 meter. Sosok M. Yasin digambarkan sedang menunggang kuda dengan sikap tegas yang melambangkan keberanian dan jiwa kepemimpinan saat memimpin polisi istimewa melawan pasukan sekutu di Surabaya pada 1945. Pada bagian prasasti dan relief terpahat narasi sejarah perjuangan Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin yang menjadi tonggak lahirnya Hari Juang Polri. Sementara pondasi patung dirancang dengan tinggi 2 meter dengan desain yang kokoh dan estetik. Keberadaan patung ini bukan sekedar monumental, melainkan pengingat sejarah panjang Polri sejak awal berdiri. Patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin menjadi simbol semangat juang, pengabdian, dan keberanian yang harus terus diwariskan kepada generasi Polri berikutnya. Sejarah mencatat pada 21 Agustus 1945, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin memimpin polisi istimewa dan membacakan proklamasi polisi di Surabaya. Pernyataan itu menegaskan bahwa polisi istimewa resmi menjadi polisi Republik Indonesia yang bersatu dengan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Aksi heroik tersebut kemudian dilanjutkan dengan pelucutan senjata tentara Jepang, pembagian senjata kepada para pejuang, serta penyebaran pamflet proklamasi untuk membakar semangat rakyat. Patung ini sekaligus menjadi pengingat emosional antara Polri dengan masyarakat.
Dengan adanya patung Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Yasin di Monumen Polisi Istimewa, tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga mengajak generasi penerus Polri untuk belajar nilai patriotisme, nasionalisme, dan keberanian dari perjuangan M. Yasin. Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono hadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-80 Republik Indonesia di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sofifi. Pemirsa Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI menghadiri upacara detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI bertempat di lapangan Gubernur Provinsi Maluku Sofifi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD hingga instansi terkait lainnya. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara Serly Juanda Laos di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara Sofifi pada Minggu pagi. Upacara dimulai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Pusaka Maluku Utara. Rangkaian upacara diisi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai dan dilanjutkan dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 serta nama-nama tokoh pemekaran provinsi. Momentum bersejarah ini menjadi wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa dan refleksi untuk memperkuat semangat persatuan dan pembangunan di Maluku Utara. Kehadiran Kapolda Maluku Utara pada kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta mensukseskan jalannya seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Sementara itu, Polda Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Polda Balut. Dan berikut laporan personil Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia bertempat di lapangan apel Mapolda Maluku Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napion, beserta pejabat utama Polda Maluku Utara dan jajaran Polda Maluku Utara. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh makna, mencerminkan semangat kebersamaan serta penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa. Mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa sehingga cita-cita Indonesia maju dapat terwujud. Upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh personel kepolisian untuk memperkuat komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peringatan HUT ke-80 RI merupakan pengingat bahwa perjuangan menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa tidak pernah berhenti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Satgas Madagoraya mendirikan tenda darurat. Pastikan program pendidikan di Kabupaten Poso tetap berjalan. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 pada 17 Agustus lalu. Salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi yakni gedung dari SMPN 2 Poso pesisir di Desa Lape yang tidak bisa digunakan lagi, dan untuk mendukung kegiatan belajar, Satgas Madagoraya mendirikan tenda darurat di halaman sekolah pada Rabu pagi. Tenda darurat ini disiapkan khusus untuk mendukung pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer yang akan berlangsung selama 1 pekan ke depan. Dengan tenda tersebut, sekolah dapat tetap menyelenggarakan kegiatan belajar berbasis komputer sesuai jadwal tanpa mengganggu keselamatan para siswa.
Kepala SMPN 2 Poso Pesisir Lucy J. Ngadi mengapresiasi bantuan Satgas Madagoraya. Melalui bantuan tenda darurat tersebut menjadi solusi penting agar pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tetap berjalan meski kondisi gedung sekolah tidak memungkinkan digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Poso Pesisir mengucapkan terima kasih kepada Satgas Preventif Operasi Madagoraya yang mana telah memberikan bantuan kepada sekolah kami yang akan mengikuti kegiatan ANBK selama 1 minggu ke depan, yang mana gedung kami kena pasca gempa pada tanggal 17 Agustus 2025, yang mana gedung itu tidak bisa digunakan, banyak sekali retakan-retakan yang ada di dalam gedung itu, sehingga kami membutuhkan tenda darurat untuk kegiatan tersebut. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.